Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwi yang hari ini berperan sebagai host, kepada Ibu Eti yang sudah bersedia menjadi moderator untuk sesi saya hari ini, yang terhormat Bapak Ibu instruktur yang sudah berkenan hadir di room kami, dan tentunya kepada semua Bapak Ibu partisipan yang juga sudah mampir di room kami kali ini. Bapak Ibu, hari ini saya Bu Mary akan menyampaikan presentasi saya kedua. Kebetulan hari ini temanya adalah bagaimana kita bisa mengelola interaktif group chat learning menggunakan WA Group sebagai media alternatif dalam pembelajaran jarak jauh. Baik Bapak Ibu, saya akan share materi presentasi saya. Oke, baik. Bapak Ibu, selama dalam masa pembelajaran jarak jauh, tentunya kita sebagai pendidik saat ini sangat banyak sekali mengenal berbagai macam alternatif media pembelajaran, aplikasi, atau misalnya platform yang menawarkan berbagai macam kelebihan untuk kita bisa gunakan dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, kali ini saya akan berusaha untuk sharing bagaimana dengan menggunakan grup WA saja, kita juga bisa mendapatkan kegiatan pembelajaran yang interaktif gitu ya. Karena selama ini kan kita familiar dengan program-program yang mungkin jauh lebih canggih dibandingkan WA. Nah, kenapa saya mencoba berusaha untuk men-sharing semua ini kepada Bapak Ibu? Sebetulnya adalah ini salah satu kegiatan yang saya lakukan di minggu kedua saat PJJ gitu. Dan satu lagi Bapak Ibu, salah satu hal yang mendorong atau melatar belakangi saya bagaimana melakukan kegiatan belajar menggunakan WA ini adalah ketika saya sharing dengan teman-teman yang berada di daerah yang memiliki keterbatasan dalam akses internet dan aplikasi-aplikasi canggih lainnya. Jadi kebetulan waktu itu sharing dengan teman-teman, mereka bilang ya kami di daerah cari sinyal aja susah, jangankan buat membuat pembelajaran yang menggunakan berbagai macam aplikasi yang canggih-canggih, sinyal aja buat kirim pesan WhatsApp aja susah gitu ya. Paling kami paling banter gitu ya. Mereka bilang paling hanya menggunakan WA Group saja gitu. Nah, kebetulan saya pribadi juga mendapat kesempatan di awal minggu kedua PJJ itu dengan sebuah komunitas belajar guru-guru di Depok, ada materi tentang bagaimana mengelola grup chat learning. Jadi menggunakan WA. Jadi kebetulan materi yang saya share ini adalah hasil belajar saya dari komunitas tersebut dan saya praktekkan. Nah, nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ya. Terima kasih pada Panitia VCT Batch 6 Jawa Barat sudah memberikan kami kesempatan ya. Bapak Ibu, platform apa yang cocok di tengah euforia ya, saya pikir banyaknya aplikasi yang tiba-tiba akrab dengan kita sebagai pendidik saat ini. Nah, ini harus memiliki trik juga kita untuk memilih mana yang akan kita gunakan, karena kalau tidak bisa memilih dengan tepat, kita kalau saya pribadi ya, begitu ada mengenal sebuah media baru, perasaan ingin coba dong gimana ya, ingin melakukan itu gitu ya, atau mau coba lagi kalau pakai ini gimana, apalagi kalau ada teman-temannya yang semangat untuk mencoba berbagai macam media. Perasaan saya menjadi ketinggalan banget ya, aduh saya juga pengen dong. Nah, tapi ternyata yang paling penting adalah kita harus sesuaikan dengan beberapa hal, terutama adalah dengan kondisi sumber daya apa yang kita lakukan. Ya, misalnya kita mau mengajarkan tema sesuai dengan pembelajaran kita atau dengan mata pelajaran kita. Lalu kita harus melihat sumber daya atau misalnya siswa kita bisa nggak ya mengakses ini gitu ya. Atau misalnya kita bisa nggak memaksimalkan fungsi media tersebut gitu. Atau kita juga bisa melihat kondisi dari siswa atau guru seperti itu. Jadi untuk menentukan itu sesuaikan dengan segalanya. Bisa juga dengan tujuan dari pembelajaran kita. Jangan-jangan kalau materi kita tentang A, dia tidak bisa disampaikan dengan aplikasi atau media yang ini.
Itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melakukan memulai presentasi ini, saya sudah share kepada Bapak Ibu sebuah survei kecil-kecilan ya terkait dengan materi saya ini. Ada beberapa pertanyaan tentang penggunaan WhatsApp. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Nah, dan hasilnya dari 36 responden yang mengisi survei saya, 72% mengatakan pernah melakukan kegiatan pembelajaran melalui WA atau menggunakan WA sebagai media belajar. 6% dari responden ternyata selalu menggunakan WA sebagai media pembelajaran dan hanya 4% saja yang mengatakan tidak pernah melakukan pembelajaran melalui WA gitu ya. Nah, alasannya mengapa WA, kenapa saya membahas tentang ini dan juga kenapa saya tertarik menggunakan WhatsApp ini adalah salah satunya adalah selama ini WhatsApp kan lebih sering kita gunakan sebagai media komunikasi gitu. Apakah tidak mungkin kita gunakan WhatsApp ini sebagai media belajar juga gitu ya. Nah, dan kedua adalah hampir semua orang yang memiliki nomor kontak HP-nya atau nomor handphonenya pasti punya nomor WA. Jadi beda ya Bapak Ibu, biasanya kalau kita menggunakan nomor handphone, biasanya langsung terkoneksi kepada WA-nya. Beda kalau misalnya aplikasi Telegram gitu ya. Telegram kan nggak semua langsung terkoneksi dengan Telegram. Kalau kita mau pakai, pasti kita harus download atau pasang dulu Telegramnya. Dan WA ini adalah termasuk aplikasi teknologi yang paling banyak dimiliki dan digunakan oleh orang-orang kita khususnya di Indonesia atau Asia malah ya. Nah, aplikasi teknologi yang paling sering digunakan tadi sudah. Oke. Nah, Bapak Ibu, kegiatan sharing saya hari ini bertujuan untuk ada beberapa hal. Nah, ini dia. Pertama, untuk memahami transformasi pembelajaran melalui teknologi, lalu menyadari learning function dari dampak pembelajaran. Yang ketiga, sebenarnya intinya adalah bagaimana kita memahami fitur dan keunggulan WhatsApp, sehingga nanti kita dapat menerapkan tekniknya menjadi pembelajaran interaktif, sehingga kita termotivasi untuk mengoptimalkan fungsi atau aplikasi yang ada di WhatsApp untuk pembelajaran. Jadi, kita menggunakan WhatsApp tapi tidak hanya sekedar untuk media komunikasi saja, tapi kita optimalkan untuk dapat juga menjadi media belajar khususnya untuk kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan, misalnya ada keterbatasan dalam mengakses aplikasi atau platform lainnya seperti itu. Tapi tentu saja Bapak Ibu, setiap aplikasi, setiap platform itu memiliki keunggulan dan karakteristik masing-masing. Jadi seperti yang saya sampaikan lagi di awal tadi, kita yang harus bisa memilah dan menentukan mana yang paling tepat. Ya, Bapak Ibu, jadi kita harus bisa jeli melihat, oh ini tidak cocok dengan pembelajaran saya atau tidak cocok dengan tema saya. Jadi kembali ke pada diri kita, mana kita yang harus memilih mana yang paling tepat sesuai dengan kondisi dan tujuan kita. Nah, Bapak Ibu, dalam transformasi teknologi sebetulnya ada 3 tahapan yang akan kita lewati. Yang pertama, ada tahap konversi, adaptasi, dan kreasi. Tahap konversi itu adalah ketika kita menggunakan teknologi, ya. Jadi saat kita sudah mau menggunakan teknologi itu ternyata sudah merupakan proses konversi. Jadi kita sudah menggunakan teknologi dan mengubah prosesnya secara fisik. Jadi tadi kalau misalnya nggak ada orang yang belajar menggunakan HP, sekarang udah pakai HP, itu namanya udah konversi. Atau tadinya belajarnya manual tulis papan tulis, sekarang kirim via email, kirim via gadget atau dan lain halnya, berarti itu sudah masuk pada tahap konversi. Nah, yang kedua adalah adaptasi. Penggunaan teknologi itu sudah masuk pada tahap adaptasi jika nilai dan prinsip pembelajaran tersebut sudah terintegrasi ke teknologi. Jadi misalnya ketika Bapak Ibu menggunakan, ketika saya mau meminta anak-anak merecord semua kegiatan mereka di rumah saat kita berikan PR dalam bentuk video. Nah, berarti bentuk video kita sudah tahu bahwa video adalah salah satu teknik dalam kita melakukan kegiatan monitoring gitu ya. Jadi kita sudah dapat bahwa ada nilai dan prinsip tentang pembelajaran kita yang kita sesuaikan dengan kemampuan aplikasi atau media tadi. Nah, yang ketiga adalah proses atau tahapan kreasi. Nah, pada tahapan kreasi ini
teknologi telah sampai pada tingkat terciptanya strategi baru dan pendekatan baru yang lebih efektif dan efisien. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita menggunakan teknologi, jangan sampai kita terjebak kepada penggunaan teknologi, tapi kita tidak memiliki kreasi dan kreativitas. Jadi kita hanya memindahkan kelas fisik kita ke dalam media teknologi, tetapi dalam kelas media teknologi tersebut atau di dalam kelas virtual tersebut, kita tidak melakukan kreasi dan inovasi apapun. Jadi hanya sebatas kegiatan belajar mengajar seperti biasa, hanya medianya diganti dengan teknologi. Nah, hal yang paling penting juga dalam transformasi teknologi ini adalah poin yang ketiga, yaitu kreasi ini. Bagaimana kita menciptakan strategi baru dengan bantuan alat-alat teknologi tadi atau dengan bantuan tools tadi, sehingga pembelajaran virtual kita itu akan menjadi jauh lebih efektif dan efisien dengan bantuan-bantuan alat-alat tadi tersebut atau dengan bantuan alat-alat tadi yang kita pilih secara tepat. Nah, salah satu indikasi bahwa kita sudah menjadi pendidik yang kreatif atau memiliki inovasi, maka pembelajaran kita itu menjadi sebuah pembelajaran yang dinanti atau sebuah pembelajaran yang sangat menarik buat anak-anak atau menjadi sebuah pembelajaran yang kita sebut pada kriteria interactive learning class atau interactive learning gitu ya. Nah, ini sudah tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua sudah sangat paham sekali dengan ini ya, bahwa sebentar. Sudah tadi, maaf pengulangan. Nah, di kelas kita itu sudah sangat paham ada 6 hal ini, bahwa dalam mengajar itu kita bisa melakukan kegiatan KBM itu dengan model presentasi gitu ya, bisa dengan eksplorasi, bisa dengan diskusi, bisa dengan kita berikan kuis, bisa dengan penugasan atau praktek lainnya, dan bisa dengan bentuk jejak record atau jejak rekam tugas itu dalam bentuk portofolio. Nah, misalnya presentasi, apa yang bisa kita gunakan presentasi? Bisa dengan video, dengan vlog gitu ya, media teknologinya gitu ya. Lalu kalau eksplorasi, video juga masih bisa kita lakukan, kita gunakan untuk kegiatan menunjang eksplorasi. Diskusi gimana kalau untuk diskusi, bisa nggak ya di virtual? Bisa, kita bisa misalnya menggunakan Google Slide kalau dari Google gitu ya, atau Google Teams dan seterusnya. Nah, kuis ini secara digital bisa menggunakan Quizizz atau Kahoot gitu ya, atau ada Mentimeter untuk brainstorming atau ice breaking. Nah, ini bisa juga. Tugas atau praktik atau penugasan ini sebetulnya adalah pemantapan materi siswa. Jadi kita sudah memberikan materi dengan berbagai macam metode gitu ya. Nah, kita ingin mengetahui sejauh mana daya atau pemahaman siswa dengan cara kita memberikan penugasan. Nah, penugasan ini juga bisa kita memanfaatkan support dari tools atau digital teknologi tadi. Nah, record portofolio pun bisa kita menggunakan tools teknologi. Jadi nanti siswa itu punya jejak rekam atau portofolio. Ini kan sebetulnya penugasan yang berjangka waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi di akhir nanti ada bentuk fisiknya. Nah, karena kita sedang membicarakan tentang gimana sih kalau membuat kelas interaktif itu tapi hanya menggunakan WA, maka ada 3 hal penting Bapak Ibu yang saya rasa cukup memegang peranan penting ketika kita mulai menggunakan WA, yaitu 1, desain pembelajaran, 2, kreasi fitur, dan ketiga, flip class. Hanya untuk kesempatan hari ini, saya hanya akan bahas kepada desain pembelajaran dan kreasi fitur saja. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran atau interactive learning group chat WA ini akan menjadi interaktif betulan kalau poin 1 dan 2 ini bisa kita maksimalkan. Tapi kalau kita tidak desain pembelajaran kita, maka kegiatan pembelajaran kita menggunakan WA akan menjadi pembelajaran yang hanya satu arah. Seperti ada beberapa orang yang tadi mengisi di survei saya mengatakan bahwa yang saya nggak pernah menggunakan WA karena terkesan nanti hanya satu arah. Namun ternyata tidak Bapak Ibu, dengan menggunakan WA, kalau kita mampu mendesain pembelajaran kita itu sejak awal atau kita melakukannya dengan well prepare, maka pembelajaran meskipun menggunakan WA tetap akan menjadi pembelajaran yang interaktif. Apa itu pembelajaran interaktif? Yaitu pembelajaran di mana
porsi keaktifan siswa jauh lebih besar dibandingin kita. Jadi guru sebagai pendidik di situ hanya sebagai fasilitator dan kita hanya sebagai stimulan bagaimana siswa dapat terpancing secara aktif untuk lebih banyak berperan dalam kegiatan belajar kita. Nah, kita bicarakan desain pembelajaran, jadi ini kuncinya ya Bapak Ibu, kalau mau mengajar lewat WA, maka desainnya harus jelas. Jangan sampai kita mengajar hanya menjadi ajang untuk media pemberian tugas saja atau media komunikasi. Kalau kerjakan halaman sekian, jadi hanya berupa bentuk instruksi atau jadinya instruktif saja. Nanti siswa akhirnya malah jadi bete gitu ya, karena mereka hanya guru ini hanya cuma ngasih tugas aja nih lewat WA gitu. Jadi tidak ada kegiatan kreasi dari pembelajarannya gitu. Jadi hal pertama kita harus desain dulu pembelajaran kita. Apa saja yang harus kita perhatikan saat desain? Pertama, kita harus memastikan atau kita rencanakan dengan matang pembelajaran yang akan kita lakukan. Kita mau ngapain sih? Ada stepnya apa saja atau aktivitas yang akan kita lakukan selama satu kali tatap muka itu mau ngapain aja. Nah, kita bisa melakukan merencanakan itu tentu saja kita harus tahu dulu learning outcome-nya apa, tujuan pembelajaran kita apa. Lalu kita harus tahu materi yang akan kita ajarkan itu apa. Ini pasti semua harus tahu gitu ya. Tapi maksudnya di desain pembelajaran itu kita harus rekonstruksi gitu ya, harus kita desain, kita bangun konsepnya seperti apa. Lalu kita harus memikirkan dan merencanakan aktivitasnya mau ngapain aja nih nanti siswa. Nah, jangan sampai kalau kita nggak desain, nanti siswanya hanya sekedar menjadi penerima tugas, mengerjakan tugas, lalu kita sebagai orang yang memberikan instruksi, itu saja. Enggak. Nah, pembelajaran interaktif itu kan harus ada interaksi, harus ada TikTok antara kita sebagai peserta, sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik kita. Bahkan di desain pembelajaran ini di tahap terakhirnya, kita harus persiapkan bahkan sampai rencana tindak lanjutnya apa setelah kegiatan pembelajaran kita. Jadi jangan sampai hanya berhenti sampai satu kali di pertemuan itu saja. Besoknya kita nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Jadi ketika kita mau pindah ke pertemuan berikutnya, itu harus ada kesinambungan atau integrasi antara pertemuan sebelumnya dengan sesudahnya. Nah, Bapak Ibu, hal yang perlu diperhatikan lagi adalah tadi saya sudah sampaikan sih sebetulnya jangan sampai media teknologi yang kita pilih atau aplikasi yang kita pilih hanya sebagai media kita menyampaikan tugas. Jadi kita hanya terjebak nanti pada pemberian tugas sehingga anak-anak merasa tugas saja gitu. Jadi tidak ada kreasi dalam virtual class gitu. Jangan sampai kita hanya memindahkan kelas fisik kita ke dalam bentuk kelas virtual tanpa kita melakukan adanya kreasi dan inovasi dari teknis atau cara kita mengajar gitu ya. Jadi meskipun virtual kita bisa mengkreasikan kelas kita menjadi kelas yang menyenangkan buat anak-anak gitu ya. Oke, nah satu hal penting utama lagi yaitu kita harus memastikan porsi partisipasi siswa itu besar. Ya, dan salah satu yang menjadi indikasi kegiatan kita itu menyenangkan adalah kegiatannya beragam, ya, jadi nggak ngebosenin anak-anak. Oke, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, tadi saya bilang desain pembelajaran itu menjadi hal utama, apalagi khususnya dalam kalau kita mau menggunakan WA ya sebagai alat minimalis dalam membuat pembelajaran yang menyenangkan tadi. Tadi di awal saya sampaikan bahwa di daerah-daerah atau di beberapa tempat teman-teman atau rekan-rekan kita yang punya keterbatasan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih tinggi atau lebih canggih, sementara mereka hanya punya sumber daya, saya hanya bisa menggunakan WA. Nah, tadi saya sampaikan juga desain harus oke. Jadi desain pembelajaran harus oke sebelum kita mulai mengajar. Nah, desain pembelajaran itu ada beberapa tahap. Pertama, learning outcome. Kita harus tahu tujuannya apa, dan ini kita sampaikan ke siswa, gitu ya. Nah, learning outcome ini itu ada di kita dulu. Tujuan kita mau ngapain sih? Tujuan pembelajaran kita atau materi kita sesuai dengan mapel kita, mata pelajaran kita apa. Nah, lalu kita mulai kegiatan pembelajaran itu dengan kegiatan pre-opener, ya. Lalu setelah pre-opener ini ada opener. Nah, apa itu pre-opener? Pre-opener itu adalah kegiatan
dilakukan di awal untuk membuka kegiatan kelas kita. Ya, nah pre-opener ini boleh tidak sesuai dengan tema pelajaran Bapak Ibu. Jadi ini kondisinya agak santai. Kalau saya biasanya melakukan pre-opener itu dengan hal-hal yang menimbulkan semangat ya. Boleh saya coba cek. Nah ya ini. Ya, jadi pre-opener itu adalah aktivitas santai untuk memastikan siswa sudah siap masuk kelas online di waktu yang sudah kita tentukan. Sifatnya bisa refreshing. Saya cek lagi slide berikutnya yang pernah saya lakukan. Ya, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Sebentar. Oh ya, ini. Saya menyebutnya sebagai permainan emoji gitu ya. Ya, sebentar. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kalau bisa perhatikan, yuk. Nah, pre-opener ini bisa kita manfaatkan sebagai apa namanya? Cara kita untuk mengabsen siswa juga. Nah, jadi saya suka juga menggunakan WA ini karena respon siswa langsung, jadi real time gitu ya. Jadi misalnya saya sebut nih, ini di minggu awal, minggu kedua kalau nggak salah ya. Yuk kita absensi dulu dengan menggunakan game emoji ya. Kalian cukup pilih satu emoji di WhatsApp yang paling menggambarkan diri kalian. Lalu beri keterangan apa maknanya. Contoh, saya berikan contoh. Saya beri tanda tangan, semangat, sekali sama saya suka belajar hal baru yang selalu dan selalu ingin apa gitu ya, silakan nanti kita berikan. Nanti mereka langsung merespon, Bapak Ibu lihat langsung responnya ya. Ada Rangga selalu mendengarkan seperti itu. Ya, dan ternyata, nah ini sebagai bentuk feedback bahwa kita mau ambil absensi, rekap absen, ketika dia menyampaikan, saya langsung tandai, saya kasih tanda angka 1 yang besar. Nah, berarti saya anggap ini sebagai data kehadiran, gitu ya. Nah, saya beberapa kali mengulang di awal, khawatir ada yang baru join ya Bapak Ibu nih di sini lihat kan ada nomor yang join, jadi berarti dia baru, kalau dia baru bergabung otomatis dia tidak melihat apa informasi yang sebelumnya, jadi saya ulang lagi gitu ya. Jadi memang di awal kita agak sedikit mengulang beberapa kali tentang aturan grup dan seterusnya. Saya ini milih suka menegur sapa orang lain, nah kita sebut ya saya tandai 2 berarti 2 seperti itu. Oke, itu yang dimaksud dengan pre-opener. Jadi santai, jadi membuat mereka senang dulu di awal. Yang kedua opener Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di awal ini tadi, jadi setelah pre-opener kita masuk opener. Nah, opener itu adalah nah ini baru agak resmi nih pembukanya Bapak Ibu sebagai pengantar pembelajaran kita ya. Jadi mau masuk ke materi kita nih. Nah, biasanya saya di opener ini saya menyampaikan tujuan pembelajaran, saya menyampaikan aturan-aturan apa yang digunakan dalam ketika belajar karena harus jelas jangan sampai nanti ketika belajar ada anak yang menyela pembicaraan kita melalui tulisan gitu ya. Jadi kita harus sampaikan di awal dulu ada rule yang jelas gitu ya. Nah, di pre-opener ini dibolehkan ada presentasi, tapi jangan panjang-panjang, maksimal 15 menit gitu. Oke, saya balik lagi. Setelah opener, ada mini presentasi ya Bapak Ibu. Ya, di sini adalah poin ketika kita mengajar apa nih materi yang akan kita ajarkan ya. Oke. Nah, terus yang ketiga, setelah kita sampaikan materi, ada collaborative and cooperative learning strategy. Cooperative dan learning strategy ini adalah bagaimana kita bisa membuat siswa saling berkoordinasi mengerjakannya atau interaktif gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, setelah collaborative learning strategy ada yang namanya energizer. Nah, energizer itu kan berarti energi, membuat energinya lebih. Nah, biasanya dalam proses pembelajaran saya tetap menggunakan emoji sebagai salah satu fitur yang ada di WhatsApp untuk penyemangat. Misalnya dari hasil kegiatan belajar saya mau mereview atau mau ada pertanyaan. Lalu saya bilang Ibu akan berikan 3 bintang untuk siswa tercepat yang bisa menjawab pertanyaan Ibu. Nah, bisa seperti itu. Saya lihatkan ya Bapak Ibu. Itu adalah seperti ini. Oke. Ada yang bisa menyampaikan 4 fungsi manajemen dengan format di bawah ini. Nah, nanti akan diberikan bintang. Nah, 3 tercepat akan dapat 2 bintang. Itu mereka akan langsung cepat Bapak Ibu gitu ya. Akan sangat merespon secara real time. Nah, ini yang saya suka dari WhatsApp karena kita memang benar bisa memantau anak itu hadir atau tidak. Nah, ini yang saya sampaikan tadi kan setiap media itu punya karakteristik atau kelebihan masing-masing. Kalau menggunakan Google Classroom, kita nggak tahu, memang ada due time atau due date-nya, tapi kan kita nggak tahu kapan siswa ini check-in atau login ke tugas kita.
Nah, yang saya lakukan adalah saya mengkombinasikan atau mengkolaborasikan antara beberapa media, contohnya Google Classroom dengan media WhatsApp. Jadi untuk informasi-informasi saya sampaikan di Google Classroom, linknya saya sampaikan di Google Classroom, tapi untuk kegiatan pembelajaran atau absensi secara real time saya gunakan WhatsApp. Gitu. Ya Bapak Ibu. Nah setelah itu tadi energizer, jadi ice breaking gimana untuk membuat semangat. Nah, berikutnya adalah summarize dan review. Ini adalah berupa kesimpulan, bisa jadi sarana asesmen atau mengecek penerimaan pembelajaran. Ini bisa caranya macam-macam. Dan yang terakhir, closure dan mission gitu ya. Aktivitas ini sebagai pendidik dapat melakukan penekanan kembali poin penting. Jadi apa ya namanya penegasan ulang refleksi, bisa jadi refleksi juga seperti itu. Nah, tentunya kalau memang kita menggunakan WA, kita harus tahu cara bagaimana ya. Saya rasa mungkin Bapak Ibu semua udah familiar ya bagaimana membuat WA group gitu ya. Saya sampaikan lagi di WA group itu di paling atas kan ada titik 3 itu ya Bapak Ibu sebelah kanan, kita klik lalu kita pilih 2 orang minimal yang ada di grup. Jadi kalau kita mau buat grup berarti kita ada di sana dan kita pilih 1 orang ya. Jadi berdua sama kita. Ini saling cari, terus selesai kita beri nama grupnya apa gitu Bapak Ibu. Grupnya apa. Nah cukup 2 orang, lalu nanti kita cek di grup itu ada di grup info, ada partisipan, ada invite to group via link. Nah kalau partisipan berarti kita harus tahu nomor peserta dan harus kita invite satu-satu. Ini akan repot gitu ya. Apalagi kalau kelas kita banyak. Nah yang saya lakukan adalah saya mengundang siswa itu hanya melakukan invite to group via link. Jadi yang kita klik ada link. Ya, jadi linknya nanti akan kita sebarkan. Nah link itu nanti kalau kita sebarkan, dia bisa bentuknya seperti ini. Bapak Ibu bisa kita edit kok narasinya. Ya, gitu kita klik tadi saya ulang nih di sini. Kita klik invite to group via link ya, nanti kita kirim ke siapa 1 orang saja. Nah, nanti kita edit di sini. Nah, contohnya saya nih, assalamualaikum anak ibu semua tetap sehat ya, stay at home dan jangan lupa jaga kebersihan. Hari ini kelas 12 PSBL akan menggunakan WA group gitu. Tujuannya adalah supaya bisa berpartisipasi secara aktif karena WA group ini sifatnya fast respon. Seperti itu. Saya kirim ke 1 orang atau misalnya kita udah punya di Google Classroom boleh gitu ya. Atau saya kirim ke 1 orang, saya minta tolong sampai ke teman-teman kamu. Biasanya kan anak-anak suka punya grup lain gitu ya. Nah, terus nanti yang sudah menerima link ini nanti mereka akan bergabung dengan grup kita dengan cara mengklik yang warna biru ini, tautannya itu, gitu Bapak Ibu. Jadi gampang, kita nggak perlu ini kan satu-satu. Nah, untuk tadi yang sudah saya sampaikan, satu hal juga saat pelaksanaan yang paling penting adalah kita harus punya aturan yang jelas supaya kelas kita berlangsung dengan tertib. Jadi sama saja dengan di kelas biasa gitu ya. Kalau misalnya guru tidak bisa menguasai kondisi kelas, nah kelas kita pasti akan jadi ribut dan seterusnya. Nah, untuk di WA ini tetap sama dengan kelas fisik biasa, kita harus buat aturan yang harus disepakati oleh semua orang. Contohnya saya seperti ini. Sebelum kita mulai, ini kelihatan ya Bapak Ibu baru memulai grup nih karena baru saat saya udah masuk ada yang juga masih baru bergabung. Nah, memang kelemahannya adalah ketika baru ada yang bergabung kita harus ulang lagi pesan tersebut atau aturan tersebut karena bagi yang baru bergabung setelah kita bicara di grup ya pasti mereka tidak bisa melihat apa yang kita sampaikan. Jadi kita agak sulit di awal, kita akan memposting beberapa kali. Ya, tergantung nanti dilihat aja kalau masih ada yang bergabung atau tidak gitu ya. Di contoh kegiatan pre-openernya tadi, nah sekaligus saya kegiatan pre-opener itu saya ambil sebagai kegiatan absensi ya. Jadi saya kadang bisa bilang, Ibu akan buka sesi opener pre-opener ini 5 menit lagi ya. Yang tidak masuk dalam 5 menit itu berarti kita bisa anggap sebagai dia terlambat gitu ya, seperti itu. Jadi memang memotivasi siswa untuk cepat-cepatan gitu. Nah, di akhir tadi saya minta feedback Bapak Ibu gimana pembelajaran melalui WA gitu. Saya bilang ini sebentar. Sebagai absensi terakhir, nah saya ambil sebagai absensi terakhir gitu ya. Kadang-kadang anak-anak kan jauh lebih pintar dari kita. Di awal dia hadir, taunya di belakang dia udah nggak ada gitu ya. Atau di tengah-tengah itu pintar-pintar kita mendesain tadi. Nih jawaban mereka. Yang nggak ada di akhir sesi Ibu anggap bolos ya gitu. Jadi tanggapan mereka menyenangkan, seru. Terus ada yang bilang, aduh deg-degan Bu gitu. Bisa ada yang lebih mengerti gitu. Jadi responnya sih positif gitu ya. Itu ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Nah,
Oke, buat aturan sudah, pre-opener sudah. Nah, terus saya kebetulan nih halaman ini adalah kan anak-anak sudah mengerjakan di Google Classroom. Nah, saya melanjutkan di WA Group. Nah, di sini saya review juga. Saya minta pendapat mereka tentang tugas yang saya berikan. Salah satu yang misalnya banyak yang menjawab tidak tepat, saya minta mereka untuk menjelaskan, tapi menggunakan via voice note gitu ya. Setiap yang menjawab, saya buat aturan 3 tercepat akan saya berikan bintang gitu ya. Nah, ternyata responnya cepat Bapak Ibu, 26, 10.26 saya berikan tugas, 10.28 sudah ada yang kirim voice note-nya. Kita harus langsung bisa ngecek. Tapi Bapak Ibu, salah satu kelemahan dari WA Group salah satunya adalah kita tidak bisa mengumpulkan atau men-tracking semua dokumen yang terkirim di kelas kita ini, karena kan memang WA ketika ada media atau file yang di attach itu seperti gambar, video seperti itu pasti memerlukan memori yang cukup besar ya. Itu kelemahannya. Nah, ini kegiatan pembelajaran saya gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini saya menggunakan penjelasan saya menggunakan picture, foto. Saya tulis di kertas, saya gunakan picture, terus saya minta ini materinya saya sampaikan. Saya minta anak-anak bertanya. Jadi tadi di aturan grup saya, jika ada yang bertanya boleh lambaikan tangan. Jika pertanyaan sama harap tidak mengulang. Itu adalah bagian dari rule. Ini ada yang bertanya, Bu, mengurangi pendapatan dengan konsumsi. Ini ada seperti itu. Ya, jadi interaktif Bapak Ibu. Ini juga saya minta nih, di awal kan ada, karena saya bidang ekonomi, pelajaran ekonomi, banyak orang melakukan panic buying, ngeluh, gimana pendapat kalian, setuju atau tidak, pakai emot ya kalau setuju, smile, kalau tidak ini gitu ya. Mereka melakukan, setelah itu saya bilang, coba alasannya apa, menggunakan voice note 3 tercepat ya, saya bilang gitu. Terus anak-anak responnya coba lihat Bapak Ibu, sangat interaktif gitu ya. Jadi meskipun menggunakan WA, tapi kita ternyata bisa juga interaktif gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang masuk kepada bagian terakhir. Kenapa bisa kita buat pembelajaran itu lebih juga bisa interaktif walaupun hanya menggunakan WA. Nah, ternyata sebetulnya Bapak Ibu yang saya sampaikan sebelum tadi atau yang saya praktekkan tadi itu sebetulnya kita melakukan optimasi fitur WA untuk pembelajaran. Nah, di WA itu ada 6 fitur. Pertama text, voice, image, dokumen, video, dan emoji. Teks itu yang kita ketik-ketik ya, menulis di teks, voice itu yang suara kita record gitu ya, image itu take picture, gambar, dokumen itu kalau kita insert attachment, video jelas ya Bapak Ibu, dan emoji ya, emoji tadi yang termasuk ke permainan emoji sebagai opener atau pre-opener atau saat energizer tadi. Ya. Sebetulnya 6 fitur ini kalau kita kolaborasikan atau kita kombinasikan itu akan banyak sekali cara-cara yang kita dapatkan. Nah, ini saya coba seperti ini Bapak Ibu. Ini teks, ini audio, voice note, ini kamera, take picture, ini video, ini attachment, dan ini emoji. Nah, lihat Bapak Ibu, ternyata kalau kita kombinasikan 6 fitur WhatsApp ini ternyata ada 30 kombinasi atau variasi dalam desain pembelajaran kita menggunakan WhatsApp. Coba bayangkan, amazing sekali ya Bapak Ibu. Contoh tadi nih Bapak Ibu nih, yang saya lakukan ini ya, saya memberikan materi dalam bentuk tulisan di kertas, saya foto ya. Lalu nanti anak-anak menanggapi menggunakan voice note gitu. Berarti kalau kita lihat kepada variasi fitur yang kita gunakan untuk WhatsApp, berarti saya menggunakan take picture dengan voice note. Nah, berarti nomor berapa Bapak Ibu kombinasinya? Berarti bisa nomor 7 ya. Nomor 7 yaitu voice note dengan picture. Gitu. Nah, Bapak Ibu ini lihat nih voice note dengan picture. Di sini kita lihat di sini voice note yang ini, picture-nya di sini. Nah, ini udah nggak ada. Jadi sama aja voice note dulu atau picture dulu atau picture dulu dengan voice note itu sama, hanya satu variasi. Nah, dengan 6 fitur tadi kita punya 30 variasi atau 30 kombinasi cara mengajar menggunakan WhatsApp. Selamat mencoba Bapak Ibu, ini keren sekali. Baik, ini slide terakhir saya, sampailah kita pada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan pertama adalah teknologi bisa menjadi sarana yang baik selama kita bisa beradaptasi dan berkreasi dengan kreatif
dengan teknologi tersebut. Kedua, pembelajaran interaktif dengan menggunakan WhatsApp bisa kita lakukan dengan membuat desain pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dengan jenis kegiatan yang beragam dan kreatif. Dan saya merekomendasikan rekan-rekan atau teman-teman bisa menggunakan WhatsApp sebagai media pembelajaran karena fiturnya yang lengkap dan mudah dengan membuat kreasinya sekreatif mungkin, tentunya menyesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan, khususnya teman-teman yang punya keterbatasan akses untuk media-media lainnya atau keterbatasan dalam akses internet, maka mungkin menggunakan WhatsApp bisa menjadi salah satu alternatifnya. Nah, satu quote penutup yang saya kutip dari dari salah satu media adalah it doesn't matter how many resources you have, if you don't know how to use them, it will never be enough. Jadi Bapak Ibu, seberapapun kita mempunyai banyak media, banyak aplikasi, banyak tool, banyak platform, tapi kalau kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, tidak tahu bagaimana mengoptimalkannya, maka itu tidaklah akan menjadi cukup untuk kita, apalagi kita sebagai pendidik. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja dari saya. Mudah-mudahan pemaparan singkat dan sederhana dari saya ini akan dapat bermanfaat dan bisa digunakan membantu bagi teman-teman yang memang sekiranya memiliki keterbatasan dengan akses media atau teknologi lainnya. Terima kasih Bu Wiwi dan Bu Eti atas waktunya. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan atau yang kurang berkenan. Saya sebagai presenter hari ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.